dengan keterangan-keterangan yang kami berikan bahwa kami yakin dalam waktu dekat inisial Dr. S akan menjadi tersangka. Masalahnya adalah gini deh, ya wajar lah kalau seandainya Dr. Andreas itu ke Bangkok, ternyata ada kawan-kawannya yang nitip katanya kayak gitu, ya wajar lah dibelikan. Ya kan nggak bisa dong, emang klien saya bisa tiap hari datang, kan ada kesibukan, juga ada waktu besuk gitu. Mungkinkah pula isu ini berkaitan dengan kasus laporan Reza Gladys yang sudah terlebih dulu membawa Nikita ke penjara? Atau sebaliknya, justru laporan Dr. Andreas lah yang kini telah mendapatkan perkembangan signifikan? Saya belum bisa sampaikan bahwa apakah Doktip atau inisial Dr. S sudah ditetapkan menjadi tersangka atau belum, karena SP2HP ya secara resmi dari pihak penyidik Polrestabes Medan belum kami terima ya. Tetapi yang dapat kami sampaikan adalah bahwa SP2HP ya disampaikan kepada kami terakhir tentang telah dilakukannya pemeriksaan terhadap inisial Dr. S, kemudian akan segera dilaksanakan gelar perkara untuk kemudian ditetapkan tersangka atau tidaknya ya. Yang pasti kita menunggu dari pihak penyidik Polrestabes Medan melalui pemberitahuan resminya. Tetapi ya kami dari kuasa hukum Dr. Andreas Henry Stungkir merasa yakin ya dengan bukti permulaan yang cukup, dengan keterangan-keterangan yang kami berikan, bahwa kami yakin dalam waktu dekat inisial Dr. S akan menjadi tersangka. Nah kalau memang paham, kenapa kok didapatkan akun dari TikToknya dia, tertulis akun TikToknya atas nama siapa di sini? Kenapa enggak? Baca enggak? Tidak, agak tinggi. Kenapa dia menuliskan kata-kata seperti ini? Coba dong ada teman-teman wartawan yang bisa jelasin. Jadi jangan pada mulai amnesia semua deh kalian ya, karena ingin menyerang Doktip, terus kalian lupa dengan jejak digital kalian sendiri. Jadi kalian bisa temukan dong akun TikToknya sendiri atas nama siapa, bisa diulang lagi? Dr. Andreas Stungkir. Bener ya? Kalaupun kemudian ya ini ya Justip itu atau Justiper si pelakunya itu si Justip salah ya. Ini kalaupun salah dan itu dapat dikenakan dugaan tidak pidana, apakah gelar seorang dokter itu dapat dicabut? Itu dia. Ya, jadi ini satu edukasi yang sesat terhadap publik. Ya, seseorang itu ketika dituduhkan, dipersangkakan dan telah diputuskan menjadi seorang maling, maka belum tentu statusnya sebagai seorang guru atau statusnya sebagai PNS dicabut. Ya seperti itu perumpamannya ya. Jadi kalau kemudian Justiper itu atau Justip adalah merupakan tindak pidana, tidak bisa status klien kami itu dicabut sebagai seorang dokter. Ya, jadi perkataan
perbuatan caption yang disampaikan oleh Dr. S terhadap klien kami karena mengatakan bahwa klien kami fix bukan dokter, seperti itu. Sebagai seorang yang katanya bahwa dia paham hukum, silakan laporkan klien kami. Seperti itu. Jadi jangan cuap-cuapnya di media sosial, ya, membangun opini, menyudutkan, menyalahkan dan sebagainya. Silakan laporkan klien kami bahwa dia telah melakukan tindak pidana. Kami tunggu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun yang pasti isu ini nampak masih belum mendekati kenyataan. Apalagi seolah jengah dengan tersebarnya isu ini, Doktif kedapatan kembali melancarkan aksinya. Dan terbaru, giliran Dr. Andreas lah yang menjadi sasaran. Di mana melalui media sosial, Doktif menyebarkan sebuah rekaman suara dari dua sosok misterius yang tengah membicarakan dugaan kecurangan Dr. Andreas. Tak lupa, Doktif pun turut menuliskan pula sentilan pedas terhadap Julianus. Omongan Bapak soal HP Doktif, fix Bapak sebar hoax ya. Sekarang status Doktif, apakah Bapak juga sebar hoax? Lagi dan lagi? Ingat ya Pak, pesan Doktif, jangan uang membutakan hati nurani Bapak. Tulis Doktif. Lantas, mungkinkah rekaman ini akan menjadi sebuah kunci bagi Doktif untuk menyingkap tabir dugaan kecurangan para pengusaha skincare? Kakak aja jadi saksi, kakak mau katanya gitu, kakak siap. Kakak kan gak ada masalah sama dia, biar kena dia, katanya kayak gitu. Orang dia justip kok, memang kok enggak pula dia ini bilang enggak justip deh. Ini kan si Doktif kan ngelaporin dia di Medan kan, ini juga dibilangnya si Andreas ngaku kan, Andreas ngaku dirinya enggak justiper kan ya. Si Doktif tetap melaporkan dia sebagai justiper. Itu si Doktif itu kalau dia mau kuat dia harus dipanggil sebagai saksi karena kami terlibat di situ. Memang kami bareng ya Kak. Kami berempat, dia pun yang ngatur deh keuangan, tahu nggak? Dia yang ngatur keuangan, keuntungan kami deh, nggak dikasih deh, tahu? Kami disuruh kerja kuli di sana, tahu nggak? Semua yang beli pasien-pasien dia itu deh, tahu adek. Tapi dengan enaknya dia ngomong gini pula semalam itu di TikTok sama pengacaranya bilang gini deh, ya wajar lah kalau seandainya Dr. Andias ke Bangkok ternyata ada kawan-kawannya yang nitip, katanya kayak gitu. Ya wajar lah dibelikan. Nitip? Ya Allah, nitip kok sampai ber-180 kilo sampai di Kuala Namu kami ditahan kok deh barangnya deh sama bea cukai. Kalaupun mau lagi tuh kami ada surat lagi deh dari bea cukai, barang kami ditahan sama bea cukai, ada sama kami semua deh. Lengkap, ada data-data kami semua di situ, termasuk Dr. Andreas Tungkir. Biar tahu deh. Dia yang ngajak kami justip deh, tahu keuntungan dia bagi rata semua. Dia yang mengatur keuangan kami. Kami nggak boleh ngambil keuntungan deh. Setelah kami pulang dari Bangkok ke Indonesia, kami nggak boleh ngambil keuntungan dulu. Keuntungannya itu akan dibelanjakan lagi. Gitulah deh dia deh. Dia yang live di kamar deh. Ada pun video-video dia tuh lagi live, lagi jualan, tahu nggak, di kamar. Kami yang nyusun-nyusunin barang-barang berkoper-koper kayak gitu, ada 4 koper, 6 koper, bawa deh. Ya Allah, dibilangnya kami yang barangnya ada, dia cuma bawa barang 20 piece katanya deh. Aduh ya. Itu dia jadi justiper udah lama Kak? Enggak, mulainya itu pertama kali mulai. Itulah dia deh. Iya. Itu pertama kali mulai dah. Setelah ketahuan kan berhasil nih kami deh jadi justiper nih, kami berhasil, keuntungan lumayan. Tapi kan ditahan barang kami sama bea cukai. Dah, habis itu kalau seandainya kakak masuk ini Kak, kan kita Di lain kisah, nama dokter detektif bukanlah satu-satunya yang tak habis menjadi perbincangan. Usai Nikita Mirzani resmi ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya.
Ya, nama terlapor lain yakni Dr. Oki Pratama kini juga habis diterpa cerca dan isu miring. Mulai dari dugaan kabur dari penyidikan polisi hingga kenyataan pahit usai namanya diseret-seret dalam kisruh tersebarnya video yang diduga berisi kebersamaan dua orang pria. Namun di balik itu semua, Dr. Oki nampaknya memilih untuk menyibukkan diri bersama lingkar persahabatannya yang baru. Selain itu, Dr. Oki pun dikabarkan menjadi sosok yang lebih religius. Lantas, seperti apa kuasa hukum Dr. Oki menanggapi liarnya isu miring yang tersebar di luar sana? Enggak, kata siapa? Ya kan nggak bisa dong, emang klien saya bisa tiap hari datang, kan ada kesibukan, juga ada waktu besuk gitu. Hei, Oki, kau akan saya kejar sampai saya dapat kepastian bahwa kau bersalah atau tidak. Tapi rekamanmu akan saya kejar agar dapat peranmu seperti apa di kasus ini. Saya juga bingung juga ya. Yang bilang kabur itu siapa gitu. Jadi hati-hati berbicara di publik ya, supaya kita ini harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau Dr. Oki saat ini kan masih kondisinya kan aman-aman aja. Dia tidak pernah kabur, dia ada. Kalau memang ada panggilan pasti dia hadir gitu. Dan yang ngomong ini kan bukan polisi. Orang kalau kabur, polisi pasti keluarkan surat DPO kan. Ya kan, itu namanya pencarian orang, daftar pencarian orang. Jadi kalau bicara kabur tuh dalam konteks hukum itu berarti kan sudah termasuk DPO. Faktanya kan tidak ada, pemeriksaannya belum ada, gitu loh. Jadi kalau saya sih supaya kita itu harus berbicara berdasarkan fakta, dan sebagai lawyer itu juga harus berbicara, juga harus benar-benar menunjukkan satu etika profesi, dan juga harus benar-benar juga profesional. Dr. Oki kaburnya kapan? Pernah enggak ada DPO dari kepolisian? Kan tidak ada. Jadi kalau kami, saya dan Bang Sunan sebagai tim, udah pasti akan mendampingi beliau kalau memang posisinya dia dipanggil oleh aparat penegak hukum. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia, jangan menghilang. Jangan tinggalkan dia sendiri, karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulan ya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya, saat itu kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Iya kan di rumahnya lah. Dia mau muncul untuk apa? Kan sudah nunjuk kuasa hukum. Kalau mau tanya langsung ke kuasa hukumnya aja kan. Dia kan punya PH. Kalau menunjukkan PH berarti kan kapasitasnya berbicara atau langkah apapun kan biar PH-nya ya mewakili dia. Kalau ada panggilan, PH-nya mendampingi dia. Ya, meski Dr. Oki belum pernah sekalipun muncul dan buka suara, namun semua pertanyaan agaknya sudah terjawab sedikit demi sedikit. Usai sang dokter kecantikan menunjuk Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya. Di mana Sunan sudah berulang kali menegaskan jika Dr. Oki tidak memiliki kaitan apapun terhadap kasus hukum yang telah menjebloskan Nikita ke penjara. Dan ketika ditemui belum lama ini, Sunan Kalijaga pun kembali menyuarakan pembelaan terhadap Dr. Oki. Lantas, seperti apakah pesan Sunan Kalijaga terhadap para seteru dari Dr. Oki yang semakin nyaring bersuara?
Saya sudah katakan dari awal perannya Dokter Oki klien saya itu tidak lebih dan tidak kurang adalah dia orang baik. Orang baik di mana orang baik ini klien saya ya berkali-kali dihubungi oleh si Dokter R ya untuk bisa menyambungkan kepada Nikita Mirzani. Gitu loh. Jadi kan kita bisa lihat ini. Kalau orang biasanya tuh kasus-kasus pemerasan, orang yang penjahatnya yang datengin, lo bagi gue duit nggak? Nggak bagi gue duit, awas lo. Tapi kan kalau orang yang katanya sekarang saat ini menjadi korban, dia yang ngedatengin, dia yang nyari. Gitu loh, dia yang merekam-rekam tanpa hak, tanpa izin. Terus lalu dia yang memberikan duit 4 miliar, untuk apa gitu loh. Kalau saya daripada duit 4 miliar kasih Nikita Mirzani, mendingan bangun masjid, bangun gereja, bangun rumah ibadah, ketahuan. Ngapain? Apa yang menyebabkan membuat orang mengeluarkan duit 4 miliar tuh apa? Ada apa? Kalau cuma mau ngejebak Nikita Mirzani nggak perlu keluar 4 miliar. 400 juta juga udah cukup masukin Nikita Mirzani karena di pasal jelas 4 juta, 40 juta, 400 juta, 4 miliar, 4 triliun sama di mata hukum. Ketika itu dalam keadaan terdesak, ketakutan dan diserahkan, maka sudah terpenuhi gitu loh unsurnya. Terutama Dokter Oki ini. Masa ada percakapan, saya dengar dia ngomong, iya dia Nikita tuh begini. Ah, itu ada apa? Jangan dibiarin dong. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Dikait-kaitkan, dibilang sindikat, meras gitu apa. Ini tolonglah, itu pengacara dari pihak pelapor, jangan membangun opini publik terus kerjanya. Ya, bilang ini sindikat. Nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Udah gitu mendesak-desak pihak kepolisian untuk segera menjadikan orang lain tersangka. Anda tuh sudah percaya sama Polda, sudah sama penyidik cyber, sudah ikuti saja. Toh mereka kerja dengan baik kok. Buktinya apa? Orang yang dibilang katanya kebal hukum kayak Nikita Mirzani masuk kan, ditahan kan? Sudah dong. Jangan lagi memaksakan, mendikte, menyuruh-nyuruh penyidik untuk menangkap, mentersangkakan orang lain. Jangan. Anda itu kan tahu hukum ya. Pengacara itu kan ngerti hukum, ngerti proses aturan gitu. Kalau memang prosesnya masih sedang berjalan, nggak usah didikte-dikte. Emang lo ngasih apa pada dikte-dikte polisi? Ya kan? Emang lo siapa komandannya? Kapoldanya? Pakai dikte, harus ada menurut kacamata kami. Ya kalau gitu ngapain lapor polisi? Kerjain aja sendiri. Ya kan? Ini saya ngomong dari awal, tadinya saya mencoba untuk soft ya kepada senior-senior saya di sebelah tuh. Tapi saya lihat terusan pengen supaya ada tersangka A, tersangka B, ngapain gitu. Kalau udah lapor polisi percaya, udah biar polisi yang bekerja gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.